Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kentang Mustafa yang garing, gurih dan renyah. Yuk, bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Dan untuk bahannya ini saya udah punya 5 buah kentang. Nah, yuk kita kupas dulu kentangnya terlebih dahulu ya. Kupas sampai bersih dan lakukan sampai selesai ya. Nah, ini kentangnya udah selesai dikupas dan juga udah dicuci bersih. Selanjutnya akan saya potong-potong. Dan akan saya potong menggunakan pisau seperti ini ya. Ini pisau serbaguna, bisa parutan juga, bisa juga untuk memotong kentang Mustafa. Kemudian potong sampai habis ya. Dan ini udah selesai dipotong, selanjutnya akan saya cuci bersih. Nah, jadi teman-teman, kalau kita buat kentang Mustafa, setelah kentangnya kita potong-potong, kita cuci bersih lagi ya, supaya pada saat menggorengnya nanti tidak saling menempel. Nah, sampai airnya bening seperti ini ya. Saya cuci tadi 3 kali bilas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tip dari saya ya. Kalau teman-teman mau buat kentang Mustafa, pilih kentangnya yang dieng ya teman-teman. Dia itu berwarna kuning, garing, nanti saat digorengnya juga dia tidak terlalu lama, tidak mengandung banyak air, dan hasil gorengannya juga cantik. Pada saat digoreng juga dia mengeluarkan aroma yang harum, pokoknya wanginya enak gitu. Nah, hasilnya juga bagus, garing, renyah, dan gurih. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini cantik banget warnanya kuning ya. Dan ini udah selesai saya cuci bersih, selanjutnya akan saya goreng. Nah, selanjutnya ini udah saya panaskan minyak, kemudian saya masukkan kentangnya. Dan pada saat menggoreng kentang ini, minyaknya itu harus benar-benar panas ya teman-teman, baru kita masukkan, supaya nanti hasil gorengnya cantik. Selain cantik, dia juga nanti rasanya itu lebih garing dan renyah. Nah, ini jangan kita aduk dulu ya teman-teman, kita cukup ratakan saja supaya semuanya terendam dengan minyak, dan biarkan sampai mengapung dengan sendirinya. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah pada mengapung semuanya. Nah, kemudian baru kita balik, kita aduk ya, kita pisah-pisahkan supaya semuanya tidak saling menempel. Nah, ini warnanya udah agak kekuningan ya, kita aduk terus ya, kita bolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong.
Nah, ini warnanya udah cantik, udah kekuningan, ini udah mau matang ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini jangan kita tinggal lagi ya, kita harus terus aduk sampai merata supaya tidak gosong. Nah, ini udah cantik, udah matang, kemudian saya angkat dan tiriskan. Nah, ini cantik banget kan teman-teman hasilnya. Nah, dan ini dia hasilnya, cantik banget kan, warnanya kuning keemasan. Inilah kalau kentang dieng ya, digoreng seperti ini hasilnya. Dia cantik, garing dan renyah. Dan kentang yang udah digoreng ini kita akan sisihkan dulu. Nah, kemudian di sini saya udah punya 150 gram teri Medan ya teman-teman. Jadi saya nanti kentang mustofanya akan saya tambahkan teri Medan. Nah, pertama ini saya akan cuci bersih dulu teri Medannya. Saya akan rendam selama 3 menit untuk menghilangkan rasa asinnya. Kalau teman-teman tidak mau merendamnya, boleh juga diseduh dengan air mendidih. Tapi karena saya di sini gunakan air dingin, jadi saya rendam dulu selama 3 menit. Kemudian saya cuci bersih dan dicuci dengan air mengalir juga, lalu ditiriskan. Nah, ini udah dicuci bersih ya terinya, kita tiriskan terlebih dahulu sampai benar-benar airnya tiris. Nah, selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Di sini saya udah punya 5 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah dan 2 buah bawang putih. Jika teman-teman tidak suka pedas boleh dikurangkan, dan jika suka pedas boleh ditambahkan atau menurut selera masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Kita ulek sampai halus. Boleh juga gunakan blender kalau tidak mau menguleknya. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat menguleknya. Dan kita mulai mengulek, diulek sampai halus ya. Nah, ini bumbunya udah cukup halus ya, diuleknya seperti ini dan siap untuk digunakan. Kemudian pindahkan ke dalam wadah lalu kita sisihkan dulu. Nah, di sini juga saya gunakan daun jeruk ya. Ini udah saya cuci bersih, udah saya potong-potong. Dan selanjutnya saya panaskan minyak, lalu saya goreng ikan teri yang udah kita cuci bersih tadi ya, digoreng sampai matang, sampai garing. Nah, ini ikan terinya udah garing, kemudian saya angkat lalu tiriskan. Kemudian kita goreng dulu daun jeruknya sampai garing ya. Nah, ini udah garing, kemudian kita angkat dan tiriskan.
Kemudian kita kurangkan minyaknya, lalu kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya. Nah, ditumis sampai benar-benar matang ya, sampai tidak lagi mengandung kadar air di dalam bumbunya itu, supaya nanti kentang mustofanya tidak ulet dan melempem. Nah, pokoknya dalam buat kentang Mustafa ini kuncinya supaya tidak melempem kentangnya di dalam tumisan bumbunya ini ya teman-teman. Jadi bumbunya itu harus benar-benar kering, tidak lagi mengandung air di dalam bumbunya. Pokoknya kadar airnya harus benar-benar udah tidak ada ya. Jadi insya Allah kentangnya akan berhasil, kentang Mustofanya akan berhasil dibuat dan rasanya akan tetap garing, renyah, dan kriuk. Jadi saat menumis bumbu, apinya ini harus benar-benar dalam keadaan kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong bumbunya. Dan di sini juga saya gunakan gula putih dan kaldu jamur ya untuk penyedapnya. Nah, ini udah kering bumbunya ya, tidak mengandung air lagi. Kemudian kita masukkan gula dan kaldu bubuknya. Diaduk-aduk supaya merata. Kemudian masukkan daun jeruknya, lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian selanjutnya masukkan kentang gorengnya. Dan ini harus cepat-cepat diaduknya ya teman-teman, supaya tidak keburu mengering bumbunya. Dan diaduk sampai benar-benar tercampur rata bumbu sama kentangnya. Nah, ini kentang Mustofanya tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, ini kriuk, garing, dan renyah. Nah, ini bumbunya udah tercampur rata, rasanya udah oke, udah pas. Kemudian terakhir kita masukkan ikan terinya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Dan ini dia kentang Mustafa campur teri Medannya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga berhasil. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dan saya mohon maaf jika di dalam video ini banyak kesalahan di dalam saya menyampaikannya. Dan cukup sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.